Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo semuanya, balik lagi bareng aku di video e-learning kali ini. Nah, di video ini kita akan bahas tentang penyakit neuromuskular dan neuropati ya. Oke, ada pun learning outcomes yang akan kita bahas. Yang pertama definisi, kemudian gejala tanda, serta terapi dari penyakit neuromuskular dan neuropati. Oke, pertama kita akan bahas tentang nyeri neuropati, kemudian kedua tentang GBS atau Guillain-Barré syndrome, kemudian tentang miastenia gravis, kemudian next kita akan bahas tentang lesi nervus cranialis dan Bell palsy. Jadi, kita akan bahas tentang nyeri neuropati, GBS, miastenia gravis, lesi nervus cranialis, dan Bell palsy. Oke, kita akan bahas tentang nyeri neuropati. Ya, nyeri neuropati itu atau alodinia, dia nyeri yang ketika tidak ada rangsangan nyeri. Jadi itu adalah alodinia istilahnya ya. Jadi dia pasti merasa nyeri, padahal tidak diberi rangsangan yang seharusnya memberikan nyeri gitu ya. Ada hiperalgesia, jadi merasa nyeri berlebih dengan sedikit rangsangan nyeri ya, dan nyerinya terasa terbakar atau tertusuk. Penyebabnya bisa karena diabetes polineuropati, dari WTM, ada Group and Stocking, ada trigeminal neuralgia yang nyeri pada separuh wajah, ada postherpetic neuralgia nyeri pada herpes zoster ya. Kemudian pemeriksaannya berupa tes sensorik ya dengan kapas atau jarum atau suhu ya. Terapinya first line-nya dengan pregabalin atau gabapentin ya. Pregabalin dosisnya 300 sampai 600 mg per hari, gabapentin 900 sampai 3600 mg per hari. Second line-nya adalah dengan amitriptyline 25 sampai 100 mg per hari ya. Oke, jadi itu tata laksana nyeri neuropati. First line-nya ingat pregabalin 300 sampai 600 mg per hari atau gabapentin ya. Second line adalah amitriptyline. Oke, next kita akan bahas tentang Guillain-Barré syndrome ya, GBS. Nah, GBS itu terjadi lemahnya otot-otot tubuh akibat serangan autoimun ya. Gejalanya adalah adanya kelumpuhan simetris ya, dimulai dari bawah menyebar ke atas. Jadi dari kaki dulu ya, ada riwayat infeksi sebelumnya, bisa diare, bisa ispa 1 sampai 3 minggu sebelumnya. Pencetusnya adalah dengan Campylobacter jejuni. Atau fisiologinya ada di mielinisasi saraf, kemudian penunjangnya nanti ketemu disosiasi sitoalbumin ya, dari analisis CSF-nya ketemu disosiasi sitoalbumin. Artinya dengan pemberian API 0,4 mg per kb per hari dan dilakukan plasma paresis. Oke, next kita akan bahas tentang miastenia gravis. Ya, miastenia gravis merupakan suatu penyakit autoimun di mana terjadi kelemahan otot yang disebabkan oleh gangguan reseptor possinap. Gejalanya ada ptosis, diplopia, kemudian ada suara mengecil hingga disatria, kemudian sulit menelan, sulit bernafas ketika terjadi krisis miastenia, dan paresis pada anggota gerak. Khasnya adalah dia membaik di pagi hari atau setelah istirahat, dan memberat di sore hari atau setelah aktivitas. Ya, patofisiologinya adalah adanya berkurangnya reseptor asetilkolin di neuromuscular junction. Ya, pemeriksaannya dengan tes antibody, tes tensilon, tes Wartenberg atau tes itu. Terapinya dengan pemberian asetilkolinsterase inhibitor. Contohnya piridotikmin ya 60 mg setiap 6 jam. Nah, tes tensilon itu adalah dengan menginjeksikan endorphinium secara IV, nanti mental pasien akan terjadi ptosis. Yang ptosis akan menjadi muka kembali ya. Oke, nah kita bahas dari tes Wartenberg lagi. Tes Wartenberg itu adalah kan pasien diminta untuk memandang objek di atas dua bidang antara kedua belah mata selama 30 detik. Apabila pasien ptosis, artinya tes Wartenberg-nya positif. Kemudian tes hitung, pasien diminta untuk berhitung 1 sampai 100, suara akan menghilang secara bertahap. Kemudian ada tes single fiber optic ya, itu memasang jarum elektrode pada otot mata yang ptosis. Setelah itu dilakukan perekaman kelistrikan pada otot mata. Jika dapatkan kelistrikan sebesar 100 second, itu dilakukan sebagai miastenia gravis. Jadi ini gold standarnya ya. Tes single fiber optic elektromyografi. Kemudian tes asetil reseptor antigen gitu ya. Jadi memeriksa kadar antibodi terhadap asetilkolin pada tubuh. Oke. Next kita akan bahas tentang lesi nervus cranialis ya. Nah, untuk lesi nervus cranialis itu ada lesi nervus 1 itu fungsinya untuk olfaktorius pembawaan, nervus 2 itu optikus penglihatan, kemudian 3 itu ada pergerakan bola mata. Apabila terjadi gangguan tidak bisa mengangkat bola mata, kemudian nervus 4 itu trokear, itu untuk pergerakan bola mata ke inferonasal.
Nervus 5 itu untuk sensori wajah dan refleks kornea, sedangkan nervus 6 itu pergerakan bola mata ke lateral, yaitu nervus abducens. Bila terjadi gangguan, berarti pasien tidak bisa menggerakkan bola mata ke bagian lateral. Kemudian nervus 7, facialis ya. Di otot wajah itu berfungsi untuk lipatan dahi, sudut mata, celah mata gitu ya. Kemudian pengecapan di 2/3 anterior terganggu gitu ya apabila terjadi kelainan pada nervus facialis, kemudian ada tulang pendengaran dan tidak bisa menutup kelopak mata. Untuk nervus 8, nervus vestibulocochlearis, itu terjadi gangguan apabila ada penurunan daya dengar dan keseimbangan. Kemudian nervus 9, glossopharyngeus, apabila terjadi gangguan pada nervus ini, nanti ada gangguan berbicara dan pengecapan sisi sepertiga posterior. Untuk nervus 10, nervus vagus, itu ada kalau misalnya terjadi kelainan, itu ada terjadi gangguan pada organ otonom. Nervus 11 atau accessorius, nanti apabila terjadi gangguan, pasien tidak bisa mengangkat bahu dan tidak bisa menggerakkan leher. Untuk nervus 12, hipoglossus, apabila terjadi gangguan, pasien tidak bisa menelan, berbicara, dan menjulurkan nada. Ya, nanti pasien akan berbicara pilu dan terdapat kesulitan mendengar. Nah, ini pergerakan bola mata ya. Nervus 3 itu bisa ke superior, inferior, oblik, ya, kemudian ke arah medial. Sedangkan nervus 6 itu ke lateral, dan 4 itu ke superior oblik, ya, dia ke bawah, ya. Next, kita akan bahas tentang Bell palsy. Nah, Bell palsy itu terjadi paralisis facialis idiopatik yang bersifat unilateral dan bersifat akut, ya. Gejalanya terjadi lumpuh separuh wajah, kemudian lipatan dahinya hilang, tidak bisa menutup mata, bibir mencong, dan terjadi gangguan pendengaran, lakrimasi, dan pengecapan. Penyebabnya itu karena virus HSV1 bisa ya, patofisiologinya terjadi lesi nervus 7 perifer. Terapinya dengan pemberian prednison 1 mg per kg per hari atau siklovir 5 kali 400 mg selama 7 sampai 10 hari. Ya, jadi yang membedakan antara Bell palsy dan stroke ya, kalau Bell palsy itu dia basic-nya atas bawah ya, dahinya juga tidak bisa bergerak, sedangkan yang kalau stroke bisa kena yang bawah saja, lipatan dahinya masih ada. Nah ini ya, kalau Bell palsy itu bisa kena dua-duanya ya, dahinya tidak bisa berkerut, lipatan dahinya hilang, kemudian lipatan di nasolabialnya juga hilang gitu ya, sedangkan kalau stroke hanya kena bawah gitu ya. Yang supranuklear lesionnya itu hanya kena nervus 7 yang bawah ya, yang atas tidak. Jadi lipatan dahinya masih ada. Oke, Bell palsy itu grade-nya ada grade 1 sampai 6 ya. Grade 1 itu tidak ada kelemahan ya, masih normal. Kemudian grade 2, nah yang grade 2 itu yang mild ya, itu dia ada slightly weakness ya, yang dapat diperhatikan apabila kita lihat dengan jeli gitu ya. Kemudian yang moderate itu sangat terlihat di forehead, di mata, dan di mulut gitu ya. Kemudian yang 4 itu moderate to severe, yang 5 itu severe, yang 6 itu total paralysis. Oke, kita kuis dulu. Pasien laki-laki usia 26 tahun datang diantar temannya dengan keluhan kelopak mata sulit dibuka sejak 1 bulan. Keluhan memberat di siang hari dan menghilang di pagi hari. Akhir-akhir ini, pasien juga mengeluh sulit menelan dan suaranya cepat hilang jika dipakai berbicara lama. Anatomi yang mungkin terganggu pada kasus tersebut adalah, ini dia adalah distenia grafis. Anatomi adalah yaitu jawabannya yang E, berkurangnya reseptor asetkolin pada neuromuscular junction. Oke, sekian untuk video neurologi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.